Ini tentang apa nih Kang nih? Ini ada beberapa shot dari beberapa seri. Ada seri Cirebon, Keraton Kasepuhan, ada seri yang Tasikmalaya, dan juga ada beberapa shot lainnya. Jadi mostly ini tentang perang Kedondong dan perang Bantarjati di Jawa Barat. Kalau kita bicara soal produktivitas nih, Kuraweda menerapkan teknologi untuk orang lain. Nah, apakah di internal juga ada teknologi yang diterapkan untuk menjaga produktivitas tim dan mungkin diri sendiri gitu? AI itu hanya tools, bagaimana kita menggunakannya, tapi validasi di awal berarti kan lebih ke arah inputnya ya, regulasi untuk membuat data learningnya dan macam-macam itu harus manusia yang membuat regulasi itu, nggak boleh mesin lagi dong. Halo rekan Nakar dan sahabat Avanti, kita bertemu lagi di podcast Indonesia Produktif. Sesi kali ini adalah kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Ikatan Alumni Teknik Industri ITB. Nah, hari ini kita itu kedatangan sahabat saya, rekan Nakar, yaitu Kang Azhar Muhammad Fuad, selaku founder dan CEO startup Kuraweda. Thank you Kang, udah datang Kang. Ya, sama-sama. Ya, kita ketemu lagi. Alhamdulillah. Nah, rekan Nakar, Kuraweda ini adalah startup teknologi AI yang seharusnya sih banyak yang belum tahu apa sih yang dikerjain oleh Kuraweda, karena menurut saya ini teknologi yang beyond comprehension kalau kita baru mendengarkan. Nah, oleh karena itu, Kang, kita buka sesi ini dengan pengenalan singkat mengenai Kuraweda. Oke, langsung nih. Langsung saja. Ya, halo teman-teman semua, salam kenal, saya Azhar. Kebetulan kalah Home Bimpa disuruh jadi founder dan CEO-nya Kuraweda. Dari Home Bimpa dulu. Home Bimpa dulu gitu. Jadi Kuraweda itu apa sih sebenarnya? Kuraweda itu startup yang agak nyeleneh, Kang. Jadi startup yang kerjanya itu ngehidupin orang mati. Nah, itu teknik pitch kita ya. Untuk hook di awal. Iya, betul. Jadi apa sih maksudnya? Jadi memang yang kita hidupkan dengan teknologi AI ini adalah raja-raja, ratu-ratu, segala objek sejarah yang ada di museum, keraton, candi, itu kita hidupkan, kita deliver dalam bentuk hyper realistic movie, dan itu menjadi sebuah katalisnya ekosistem. Nah, jadi apa? Menghidupkan dan juga mengembangkan spot sejarah budaya sebagai destinasi wisata. Itu yang kita lakukan secara garis besarnya ya. Secara garis besar. Iya. Nah, ada yang bisa ditampilin ya nggak untuk rekan Nakar biar tahu nih? Soalnya sejujurnya nih Kang, aku aja ketika kita baru kenalan tuh itu nggak kebayang tuh bentuknya. Oh gitu. boleh. Ketika dikasih lihat, wah ternyata Indonesia udah punya teknologi secanggih ini gitu. boleh kita lihat. putar-putar sedikit ya. Iya. Ini AI semua berarti? Ini AI semua. Dan semuanya divalidasi oleh entitas yang punya kapasitasnya. Ini tentang apa nih Kang nih? Ini ada beberapa shot dari beberapa seri. Ada seri Cirebon, Keraton Kasepuhan, ada seri yang Tasikmalaya, dan juga ada beberapa shot lainnya. Jadi mostly ini tentang perang Kedondong dan perang Bantarjati di Jawa Barat. Ini Kasepuhan Cirebon ya? Betul. Candi Borobudur, Bekati Temple. Nah, ini raja-rajanya nih. Nah, Lotus, lorong waktu sejarah. Oke. Gitu, Mas. Nah, ada yang mau ini lagi gak tentang ini? Oke. Jadi tadi yang kita lihat itu sepenuhnya buatan AI ya.
Tapi itu rata-rata teknologi kita 1 tahun yang lalu. Nah, kalau mau lihat teknologi kita yang baru, tidak akan pernah ditemukan di tempat-tempat sosial media, enggak. Karena ini didesain khusus eksklusif di tempat-tempat sejarah budaya tersebut. Okay. Nah, yang kita angkat, kita adalah pionir AI beretika pertama dari Asia. Kenapa? Sering dong lihat sekarang AI tebaran di mana-mana ya, di TikTok, Instagram, Facebook, apapun itu. Tiba-tiba selfie sama Patih Gajah Mada, selfie sama Soekarno, kan lagi makan bareng Habibie misalnya. Itu kalau misalnya keluarganya nggak terima atau ada lembaga lain tidak terima, itu bisa dituntut kapan saja. Bahkan dengan rilisnya beberapa engine baru, sekarang Stephen Hawking lawan Yesus aja udah banyak banget itu videonya. Ya kan? Dan itu tidak beretika sama sekali. Kita kebalikannya. Jadi engine AI yang kita buat ini spesifik, memang super spesialis, kita tujukan untuk ke hyperrealist movie tadi. Dan kita mengusung ethical AI, artinya semua bahan input sampai dengan outputnya yang dihasilkan oleh AI itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang bisa mempertanggungjawabkan, nah ini yang punya wewenang pastinya. Kalau kita ngerjain Keraton Kasepuhan, satu-satunya entitas yang berhak adalah Yayasan Keraton Kasepuhannya, karena langsung dari keluarganya. Betul. Kalau kita ngerjakan Candi Borobudur, kita sekarang dengan Museum dan Cagar Budaya, Unit Konservasi Borobudur. Kita ngerjakan yang tadi di Sumatera Selatan, itu langsung dengan Kementerian Kebudayaan, yang kita langsung dikeroyok sama arkeolognya, sejarawannya, budayawannya, dan mereka lah yang punya kapasitas untuk melakukan itu. Bukan kami ya, kami tukang masak dan tim kreatifnya. Tapi tadi yang kita tawarkan dalam bentuk sinematik ya, kita hadirkan dalam konsep Keraton Cinematic Universe, tapi kita bungkusnya ya bener-bener hyperrealistik, bukan dokumenter. Jadi belajar sejarah nggak bosen lah bahasanya gitu. Oke, tapi apakah teknologi ini, hyperrealistik ini berdampak ke misalnya ke Keraton Kasepuhan atau ke klien-klien tadi Kuraweda? Sampai saat ini alhamdulillah berdampak. Jadi kami, karena tadi bentuk kami adalah eksklusif di tempat tersebut, artinya memang ini hanya bisa diakses di tempat tersebut. Lalu dampak selanjutnya adalah kita bermainnya itu adalah ekosistem di dalamnya. Jadi bisnis model kami itu namanya SACE, Software as a Core Ecosystem, ekosistem berbasis software, di mana tadi kita membantu mereka dalam bentuk apa? Pendataan secara terintegrasi, secara digital. Siapa sih yang main ke tempat mereka? Dari kota mana sih? Spending powernya dia berapa sih? Nah dari sana akhirnya kita buat si museum AI-nya. Nah kita jadi tahu siapa yang kesana dan macam-macam. Baru kita pasangkan ekosistemnya. Kenapa? Masa ke tempat wisata nggak beli minum sih? Masa nggak nyemil-nyemil sih? Okay. Terus masa sih nggak ada lah bagian yang merchandise. Nah itu bukan kita bikin, tapi kita kerjasama dengan UMKM sekitar, kita repack dalam bentuk apa? Official souvenir. Nah inilah yang akhirnya menjadi ekosistem ya, terus kan berdampak terus. Dan ini kita udah bikin berepisode-episode nih. Di Keraton sudah ada 3 episode. Kita baru rilis bulan lalu itu seri tentang konferensi Asia Afrika. Minggu depan kita rilis tentang Origin of Borobudur. Ya udah tinggal dari sanalah kita akhirnya berangkat bagaimana cara ekosistem ini berdampak gitu mas. Oke, berarti teknologi ini meningkatkan tadi jumlah pengunjung yang datang ke Kasepuhan, sehingga tadi pariwisatanya naik, dan itu akhirnya memicu jobs dan potensi ekonomi di sekitarnya gitu ya. Ya, alhamdulillah. Kebanyakan berarti dari Jabodetabek yang datang ke sana ya berarti? Beda-beda. Jadi kalau misalnya di Keraton itu banyaknya mulai dari Tangerang. Mulai dari gitu Tangerang. Kan, yang kedua terbanyak. Kalau pertama udah pasti Cirebon ya. Nah kalau yang di kita punya di Lembang, kita udah punya 3 museum AI mas. Di satu di Keraton Kasepuhan Cirebon itu mungkin adalah AI attraction point pertama di Indonesia. Terus kedua adalah di Lembang. Kedua malah di Sumatera Selatan. Di Ogan. Lalu ada satu lagi di Lembang. Nah Lembang ini tentang konferensi Asia Afrika tadi. Nah, jadi semuanya itu udah beda-beda dan tadi yang datang juga banyak beda-beda. Nah, sekarang nih agak sensitif nih. Okay. Ini kan dari AI ini artinya bisa menciptakan sebuah film imersif ya. Nah, otomatis dong sekarang jobs-jobs di bagian perfilman tuh tergeser gak nih menurut Kang Azharnya ke depannya nih? Mulai dari fotografinya, videografinya. Oke. Ini nggak bisa sweet talk ya, jadi sugar coating nggak bisa betul. nih.
Kalau misalnya dibilang ini akan berbahaya menghilangkan pekerjaan, probably yes. Cuman tadi ada satu sisi yang beberapa sisi yang kita angkat yang itu memang tidak bisa dilakukan sama konservatif atau ya yang awal ya, yang biasa. Maksudnya gimana? Kalau kita sekarang mau bikin film tentang sejarah, pakai aktor kan pastinya kan ya. Tapi banyak juga yang nggak mau diaktorkan. Maksudnya apa? Ya misalnya tokoh-tokoh agama nggak mau asal diaktorkan oleh siapa gitu keluarganya. Dan akhirnya apa ya, AI jawabannya. Kita memprediksi manusia-manusia zaman dulu banget gitu. Siapa yang mau jadi aktornya? Apakah betul seperti itu sementara kita hidup di era ini gitu kan ya. Muka orang tuh nggak bisa dipahat ya. Betul. Jadi ya memang kita memotong sisi produksi cukup signifikan atau bahkan sangat signifikan. Tapi kita mengubah bobotnya. Yang awalnya bobotnya diproduksi, kita rubah ke depan jadi praproduksi. Karena mungkin film yang harus dibuat dalam 1 tahun, kita bisa buat itu dalam waktu 1 bulan. Tapi untuk validasinya itu seperti bikin skripsi atau tesis bahkan disertasi itu bisa sampai 3 bulan, 2 bulan. Kenapa? Karena tadi ethical AI-nya. Kita ngobrol sama sejarawannya, arkeolog dan macam-macam. Semua yang stakeholder yang bisa memutuskan harus dilibatkan. Dan mereka harus approval gitu. Betul. Dan itu ekstrim sampai tanda tangan per scene, tanda tangan stempel itu detail kita. Berarti kayak kalau misalnya sempat lihat behind the scene film-film kan biasanya skrip, naskah ditandatangan semua. Per halaman ditandatangan. Betul banget. Itu yang kita lakukan akhirnya. Jadi kalau dikatakan kita menghilangkan pekerjaan juga rada aneh. Kenapa? Karena musim-musim yang kita bangun sekarang menyerap tenaga kerja. Oh ya benar. Kita mengangkat abdi dalam keraton itu jadi yang membantu kami merun jadi lebih produktif gitu. Mereka produktif gitu kan. Lalu tadi seperti saya sampaikan, bobot pekerjaan di produksi berubah jadi praproduksi. Itu juga orang baru lagi mas, yang melibatkan sisi-sisi yang memang tidak bisa disentuh sama mesin dan AI saat ini gitu. Jadi maksudnya gimana? AI itu hanya tools, bagaimana kita menggunakannya, tapi validasi di awal berarti kan lebih ke arah inputnya ya, regulasi untuk membuat data learningnya dan macam-macam itu harus manusia yang membuat regulasi itu, nggak boleh mesin lagi dong. Nah outputnya ya harus divalidasi sama manusia lagi gitu. Walaupun ya nanti kedepannya gimana saya tidak tahu, tapi kondisi sekarang ini ya nggak bisa sugarcoating ya, memang AI itu akan berdampak bagi yang tidak mau berubah. Tapi apa yang harus dipahami adalah AI itu tools gitu. Yang saya punya sekarang satu dari sekian banyak sekali tools AI yang ada. Coba mention satu nama lain selain Kuraweda yang bermain di sektor sejarah budaya yang sampai deep untuk mengembangkan sektor sejarah budayanya. Belum dengar. Nah, ini adalah suatu pertandingan yang tidak dilirik. Padahal Indonesia ada sekarang itu karena berkat intellectual properties yang ada di sana semua. Dan sangat disayangkan kalau akhirnya cagar budaya tersebut menjadi nggak terawat karena mereka kekurangan dukungan finansial gitu kan. Dan itu nggak sedikit. Hampir semua keraton itu mengalami tantangan finansial. Betul. Kenapa? Bantuan pemerintah ada mungkin, tapi apakah cukup? Keraton itu tidak ada yang kecil mas. Paling kecil itu 2 hektar di tengah kota. Iya kan, di tengah kota berarti ada tantangannya, ada gaji kan, bukan gaji lah, paringan dan macam-macam. Terus juga ada biaya preservasi konservasi, itu mahal mas. Mahal. Nah inilah yang kita bantu sebenarnya. Caranya apa ya? Kita nggak minta uang ke mereka, kita bantu mereka dari sisi kreatifnya, teknologinya, dipadukan dengan kultur tadi yang akhirnya kita bisa mengembangkan revenue stream baru nih. Betul, intellectual properties itu. Yang saya apresiasi paling utama itu adalah menjaga agar budaya yang kita punya sekarang ini jangan hilang semua sih. Iya benar-benar. Iya, karena emang nggak bisa dipungkiri bahwa emang banyak cagar budaya kita itu kan kesulitan secara finansial dalam reservasinya kan, dan itu emang perlu kita bantu. Dari survei kami yang main ke museum itu biasanya cuma 2 kali, waktu dia masih SD dan waktu nganterin anaknya waktu masih SD. Nah benar. Studi tour. Iya betul. Jadi ya wajar gitu kan, memang tidak ada regulasi itu. Nah terus tadi kita sempat menyinggung bahwa teknologi dari Kuraweda ini memberikan solusi dan sekaligus berdampak pada peningkatan produktivitas mereka. Salah satunya adalah parameternya penambahan pengunjung segala macam. Nah, kalau kita bicara soal produktivitas nih, Kuraweda menerapkan teknologi untuk orang lain. Nah, apakah di internal juga ada teknologi yang diterapkan oleh Mas Azhar untuk menjaga
atau tracking produktivitas tim dan mungkin diri sendiri gitu. Iya, itu yang sudah kita lakukan gitu. Maksudnya kita kan perusahaan IT ya, masa kalau mendigitalisasikan orang lain sendirinya masih pakai kertas gitu kan. Nah kita beberapa bagian yang memang krusial itu memang kita sudah digitalisasi. Yang paling banyak digitalisasi itu yang sifatnya adalah harus approval berjenjang. Jadi misalnya ada pekerjaan atau sesuatu yang harus di-approve bagian finance dulu, HR dulu, baru sampai ke operation misalnya. Nah itu semua jenjang-jenjang tersebut sudah didigitalisasi dan ya udah diakses kapanpun, dimanapun gitu. Ya kurang lebih itu Mas, kita sudah melakukan. Oke, menarik. Itu berarti dari awal emang sudah di set seperti itu atau ada emang improvement berkelanjutan dari awal sampai sekarang gitu? Kita merasa memang semuanya adalah learning curve gitu kan ya. Ya kita memang kita ngomong-ngomong Kuraweda itu nggak langsung ngomong sejarah budaya. Kuraweda itu lahir kebetulan semua foundernya itu ex budak korporat ya. Jadi kita pokoknya udah lebih dari 7 tahun kita kerja di korporasi. Kita tahu susahnya apa dan macam-macam sistem. Akhirnya kita memutuskan regroup bikin sebuah perusahaan yang akhirnya kita bergerak di IT, bikin memutuskan sistem, rebel gitu kan ya. Nah dari sana kita berarti fokusnya adalah bikin sistem. Bikin sistem dulu tuh kita. Sistem untuk apa? Manufaktur, kontraktor dan macam-macam. Kita sebut brand kita itu ada 2, IPS sama Lotus. IPS itu Intelligent Planning System, Lotus itu lorong waktu sejarah. Kelihatan kan? Iya. Planning system gitu. Nah itu yang kita buat. Nah tapi seiring berjalan, kok ini ada klien menarik banget dari keraton, tapi nggak bisa ngebeli sebesar korporasi gitu nggak kan bisa beli ERP-nya. Tapi mereka punya aset banyak. Asetnya bukan aset gedung dan macam itu ada. Tapi yang kita lihat adalah tadi intellectual property tadi. Kepikiran lah kalau gitu. Oh gimana kalau misalnya kita digitalisasi keraton tapi in a very different game. Artinya apa? Kita pola pikir kita rubah kayak bioskop. Bioskop pas datang ke bioskop beli film atau beli tiket Mas? Beli tiket. Nah itu yang kita kejar, digitalisasinya tiket, tapi bukan tiketnya aja, tapi kita kasih dulu kontennya, bisnis modelnya kita benerin dulu gitu kan, kasih alasan lain pengunjung mau datang. Nah itu yang kita lakukan. Akhirnya kita mulai tuh shifting dari yang ERP secara general. Sekarang ERP kita mulai spesifik untuk yang sejarah budaya, untuk destinasi sejarah budaya. Lalu AI-nya kita langsung spesifikkan lagi ke sana, yang akhirnya sekarang tadi kan learning curve tadi sampai ke produk itu. Jadi everything is learning process. Oke, terus menurut Kang Azhar nih untuk di internal atau mungkin untuk rekan-rekan nih ya, apa sih mindset utama yang paling penting yang harus dipahami terus dijaga lah gitu sejak sedini mungkin. Oke. Yang harus dijaga itu sebenarnya resilience ya, sama kalau saya sih ngomongnya realistis. Karena mungkin sudah terbiasa dengan hidup korporasi kemarin dulu ya. Jadi ada satu, kita punya ego, kita punya mimpi bahwa produk ini is the best solution. Ya. Itu udah pasti terjadi kan. Terjawabnya kan bukan sama kita. Ada willingness to buy nggak? Ada willingness to invest dan macam-macam gitu kan ya. Fit ke market atau enggak? Nah, fit market atau tidak. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa realistis, ya kapan kita harus shift produk, kapan kita harus upgrade produknya atau bahkan di downgrade, ada cuman mengerjakan fitur-fitur yang dibutuhkan gitu misalnya. Nah, itu realistis di sana. Tapi yang enggak kalah penting resilience-nya. Resilience-nya ya jangan sampai kena angin tiup sedikit goyang terus stres atau misalnya enggak kita harus aku mentalin. Nah, ini yang saya coba. Saya senang bertemu dengan orang, bukan ngerjar sesuatu. Kita kenalan apa yang saya bisa bantu, apa yang dia bisa bantu. Karena unsurnya adalah asas saling bantu. Betul. Itu kolaborasi. Saling. Betul, Mas. Itu yang dua itulah yang menurut saya sangat penting. Nah, ini agak rhetorical question nih. Oke. Itu gimana cara kita menjaga resilience nih? Tadi kan penting nih untuk menjaga resilience. Nah, ini gimana menurut Mas Azhar? Jawaban saya ada 2 nih. Apa tuh? Cara jawaban mudah atau jawaban susah? Dua-duanya. Jawaban mudah gampang. Gimana? Duit.
Duit. Oh iya pasti karena di perusahaan sendiri uang itu bisa menyelesaikan 90% masalah perusahaan itu sudah pasti. Mau misalnya dapat punya tim kok nggak bener gini, selama ada duit bisa kasih training. 10%-nya nyari orang yang bisa nyelesain. Nah itu misalnya itu jawaban gampang gitu. Tapi jawaban susah itu sebenarnya ini juga yang saya secara pribadi juga temui gitu. Burnout atau tidak, pusing atau tidak, stres atau tidak itu ternyata berkaitan erat dengan passion. Nah kalau sekarang di Kuraweda passion saya adalah tadi saya kok ini apa ya, sejarah kita ini kok semakin dilupakan padahal kenapa kok didatengin pas masa-masa tertentu saja? Iya. Gitu kan ya. Apalagi ya saya juga orang sesuatu yang kena karma lah. Saya orang kena karma, saya nggak suka sejarah. Tiba-tiba sekarang kerjaannya gitu gini. kan, ya. Tapi ketika itu dirubah menjadi sebuah passion, apa yang pengen dikejar dari saya, oh ternyata ketika berhasil naikin nih pengunjung ke sana dan macam-macam. Ada satisfaction. Nah satisfaction ini yang mengobati semuanya. Burnout dan macam-macam itu jadi nggak ada. Sama satu lagi, kalau saya pribadi nggak percaya sama namanya work life balance, Mas. Okay. Kalau jadi entrepreneur ya, Yeah. Dan kalau jadi pekerja pun saya udah 8 tahun bekerja di korporat multinasional biasa gitu. Itu juga nggak sesuatu yang nggak mungkin. Kenapa? Kalau kamu mau naik pangkat, dapat penghargaan dan macam-macam, ya kamu harus do better lah, something lah gitu kan ya. Tapi kalau memang mau biasa-biasa aja ya udah work life balance asal ada opsi itu. Tapi jangan ngeluh dong kalau misalnya udah kerja 10 tahun tapi kenapa kok nggak naik pangkat. Jangan ngeluh seperti itu gitu. Oke. Nah, ini menarik banget nih Kang Azhar nih. Cuman kita emang terbatas waktu nih Kang. Ini kita di akhir sesi, jadi mungkin ada sedikit pesan atau yang ingin disampaikan lah kepada rekan nakers yang menyaksikan podcast kita Kang. Sebagai penutup acara ini. Siap. Jadi saya selalu punya 3 prinsip. Jadi umur saya udah di kepala 3 kali, saya punya 3 prinsip Mas akhirnya. Yang pertama adalah tidak ada yang namanya keberuntungan. Yang ada adalah kesiapan bertemu dengan kesempatan. Nice. Artinya every time, anytime kita harus give your 100. Harus semaksimal mungkin kenalkan produk, kenalkan apapun itu harus semaksimal mungkin. Kenapa? Pas kebetulan ada yang nangkep. Nah, kebetulan itu adalah opportunity kan artinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah Tuhan tidak akan memberikan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Artinya, kalau kamu menginginkan sesuatu tersebut, ubah keinginan itu menjadi kebutuhan. Contoh, kamu pengen banget punya mobil, tapi kalau beli sekarang belum tentu bisa bayar cicilannya, bensinnya, maintenance-nya. Ubah itu jadi kebutuhan. Buat dirimu sepantas itu, mobilitasmu seliar itu, sebanyak itu sampai kamu titik butuh mobil. Oke. Saya pernah mengalami itu juga. Terus yang ketiga adalah ingat, amanah tidak akan pernah salah memilih tuannya. Artinya kalau memang itu yang dibebankan ke kamu, berarti memang cuma kamu yang bisa. Nah 3 itu kalau dijalin insya Allah gak akan burn out. Walaupun tipes 3 kali. 4 kali. 4 kali bener juga. Ini seharusnya menjadi kalimat penutup. Justru menjadi kayak after credit nih. Nantikan sesi selanjutnya. Oke. Berarti sekian ya rekan nakers sesi kita hari ini yang sangat menarik bersama dengan Kuraweda dan Kang Azhar. Saya Aji dan sampai jumpa lagi dan salam produktif.